Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Injil Matius pasal 24 ayat 14 sampai 16. Demikian bunyinya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita, kalau nanti ada pembinasa keji muncul, lalu kemudian kita terancam nyawa kita, maka yang Tuhan Yesus katakan adalah kita lari, bukan kita menghadapi pembinasa keji itu. Mengapa demikian? Bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita tuh akal sehat gitu ya. Kalau ada bahaya ya lari gitu, jangan malah kita mendekati bahaya itu. Nah, ayat tadi berbicara mengenai kondisi sosial, situasi sosial. Ada aniaya datang, entah dari atau siapa, kita nggak tahu nantinya gitu ya. Nah, artinya apa? Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus memakai pikiran kita dengan baik bila ada bahaya yang datang. Contohnya begini, kalau kita lagi berjalan di tempat yang sepi, lalu ada 3 orang mencoba menghadang kita, dan kita tahu bahwa mereka bermaksud jahat terhadap saudara, maka pilihan yang paling logis adalah apa? Saudara lari dari orang tersebut. Karena apa? Kalau saudara menghadapi 3 orang tersebut, kemungkinan besar saudara tidak akan bisa melawan ketiga orang tersebut, bahkan bisa mendatangkan celaka buat saudara. Artinya apa? Pilihan lari itu adalah pilihan yang masuk akal, bukan pilihan orang takut, bukan pilihan orang tidak beriman. Sama halnya dengan kasus yang sedang dihadapi oleh negara kita saat ini, mengenai bukan negara kita saja, seluruh dunia, mengenai COVID-19 yang kita kenal sebagai virus corona ini. Ada 200.000 lebih kasus di seluruh dunia, dan saya dengar update terbaru di Indonesia saja sudah merenggut nyawa 25 orang. Artinya apa? Ini merupakan sebuah petaka yang serius. Nah, saya akan bacakan satu ayat di dalam kitab Amsal Sulaiman, pasal 22 ayat 3, yang bunyinya begini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka gitu ya. Nah, kata tak berpengalaman ini saya lihat di bahasa aslinya, di bahasa Ibrani memakai kata peti, atau kalau diinggriskan itu silly atau foolish, bisa diartikan bodoh, atau juga bisa diartikan orang yang masa bodoh gitu, menganggap enteng. Kita dengar cerita dari penduduk Italia yang mereka kemudian menyesal karena mereka menganggap enteng virus ini, sehingga virus ini berkembang biak dengan sangat cepatnya sehingga merenggut ribuan nyawa di Italia. Persoalan yang timbul kemudian adalah rumah sakit tidak mampu menampung penderita. Nah, menghadapi petaka virus COVID-19 kita tidak bisa bergegabah. Bukan masalah kita tidak beriman atau tidak, tapi kita tidak boleh gegabah. Saya mendengar ada 2 orang yang dikatakan badan sehat tapi terdeteksi mengidap virus ini. Virus ini bisa jadi tidak membahayakan nyawa orang tersebut, tetapi bila orang tersebut berdekatan atau berkontak dengan katakan orang yang lemah imunitasnya atau manula, maka orang yang terpapar ini
bisa menjadi ancaman kematian buat orang lain. Ini maksud pemerintah kita untuk menunda sementara kegiatan ibadah yang menyangkut orang banyak. Supaya apa? Kita terapkan social distance itu, kita berjarak, berjauhan sementara. Beribadah di rumah menurut saya adalah suatu anjuran pemerintah yang tepat. Sementara waktu, tidak selamanya. Supaya sementara waktu selama virus ini masih ada. Karena percayalah, virus ini akan segera musnah. Karena beberapa negara sudah menyatakan aman terhadap virus ini. Nah, kita nggak boleh takut menghadapi petaka virus ini, tapi kita harus memakai akal sehat. Ya, kita harus memakai akal sehat yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita, karena otak kita ini berasal dari Tuhan gitu. Jadi kalau ada petaka, sembunyi gitu. Bukan malah kita merasa kuat menghadapinya. Mungkin kita kuat, tapi kemudian kita menjadi ancaman bahaya buat orang lain yang tidak kuat. Nah, mari kita sama-sama berdoa supaya virus ini segera berlalu di Indonesia. Dan biarlah pemerintah kita juga diberikan hikmat untuk melakukan tindakan yang tepat untuk bangsa kita. Saya akan ajak saudara semua berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah petaka virus ini segera berlalu dari negara kami. Berilah kami kekuatan, berilah kami badan yang sehat untuk bisa menghadapi masa-masa sulit saat ini. Dan kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada presiden kami dan semua jajaran pemerintahan untuk dapat mengambil langkah tepat untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat, sehat, jaga kesehatan, pakailah akal sehat, dan optimislah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan stres, hadapi dengan iman dan kita percaya bahwa masalah ini akan segera berlalu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.